Baik, teman-teman. Untuk pertemuan kita malam ini, tanpa banyak basa-basi ya, kita bahas mengenai jurnal umum. Jurnal umum itu materi yang paling basic atau bisa dikatakan hal yang sangat krusial di dalam proses pelaporan keuangan. Kenapa dikatakan krusial dan sangat penting di sini? Karena jurnal umum itu adalah pondasinya dari laporan keuangan. Yang namanya siklus akuntansi itu kan setiap periodenya saling berkaitan. Nah, sekarang saya mau ulas dulu mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah sebuah rangkaian dalam pembuatan laporan keuangan. Rangkaian dari mana sih itu aturannya? Dari standar akuntansi keuangan atau sering disingkat dengan SAK. Nah, standar akuntansi tersebut itu digunakan di seluruh Indonesia, khususnya untuk sektor privat. Sektor privat itu menggunakan SAK. Tapi memang basicnya di SAK. Semua standar mengacu ke SAK. Adapun standar-standar yang untuk laporan keuangan UMKM itu adaptasi-adaptasi. Nah, apa itu siklus akuntansi? Dimulai dari jurnal umum. Ya. Setelah jurnal umum, masuk ke tahapan kedua, yaitu buku besar. Ah, yang ketiga apa? Neraca saldo, betul. Yang keempat, Jurnal penyesuaian. jurnal penyesuaian. Yang kelima, Neraca saldo disesuaikan atau kertas kerja. oke. Yang keenam, Laporan keuangan. laporan keuangan ada berapa? Ada 6 ya? 5, Kak. 5 ya? Ada 5, betul. Satu, Laporan laba rugi, dua, laporan modal, tiga, laporan arus neraca, kas, neraca dulu. Oh, 4, laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Oke, setelah laporan keuangan ada step selanjutnya. Apa itu? jurnal penutup, Jurnal penutup. Yang terakhir ada Neraca setelah neraca saldo setelah penutup. Lalu ada jurnal pembalik Jurnal dan pembalik. terakhir Neraca saldo setelah pembalik. pembalik. Betul. Nah, dari rangkaian siklus akuntansi tersebut, materi yang paling awal yang harus teman-teman pahami, jangan hanya dihafal, tapi dipahami. Dari tahapan-tahapannya, dari tata cara pembuatan jurnal umum yang baik dan benar. Ya, kalau benar, berarti udah pasti jawabannya kalian semua bakalan dapat nominal yang balance. Nah, apa itu? Gitu. Nah, sekarang kita kupas nih di materi jurnal umum. Dari pengertiannya terlebih dahulu, saya minta tolong satu orang untuk membacakan pengertiannya. Boleh? Siapa saja boleh. Cung, aku. boleh. Silakan. Pengertian jurnal umum. Perkenalkan nama dan dari kampus mana atau dari perusahaan mana ya? Oke. Kenalin, aku Safira Duyanti dari Universitas Kuningan. Oke, silakan. Mau ngebacain pengertian jurnal umum. Jurnal umum itu merupakan jurnal yang membukukan semua transaksi. Nah, sebelum pencatatan melakukan jurnal umum, kita harus benar-benar memahami tentang konsep dasar akuntansi. Oke, terima kasih ya, Sepira. Nah, jadi jurnal umum itu adalah jurnal yang membukukan semua transaksi. Maksudnya gimana? Dalam satu perusahaan, yang namanya perusahaan pasti penuh dengan transaksi keuangan.
Dasarnya di situ. Kenapa orang-orang memerlukan laporan keuangan? Padahal, misalkan ya, kalau dipikir secara logika, bukti transaksi ada, kasnya tersedia, rekening koran catatannya ada, misalkan ya. Tapi kenapa sih kok butuh laporan keuangan gitu? Nah, alasannya adalah transaksi di perusahaan itu banyak. Nggak bisa kita mengandalkan bukti transaksi saja. Kecuali di organisasi yang kecil, misalkan kayak di himpunan gitu ya. Kayak cukup untuk laporan kas saja, keluar masuk kas. Tapi kalau yang namanya perusahaan, itu membutuhkan laporan keuangan. Jadi dasarnya kita membuat laporan keuangan itu dasar pemikirannya karena dibutuhkannya suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi. Bayangin, Sepira punya perusahaan, laporannya berbentuk bukti transaksi. Apa nggak bingung tuh? Ya, meskipun uangnya ada, ya kan? Terus barang yang dibeli ada, misalkan ya. Jadi semua semua dengan konsep eh, bukti transaksi dengan real gitu. Tapi nggak cukup itu aja. Makanya butuh laporan keuangan. Nah, teman-teman di jurusan akuntansi ataupun di ruang lingkup ekonomi, itu belajarnya tentang standar. Makanya agak sulit gitu di akuntansi itu. Karena kita belajar standar. Artinya keilmuan kita untuk pembuatan laporan keuangan harus minimal bisa bikin laporan keuangan yang sesuai standar. Karena kalau nggak sesuai standar, laporan kita akan beda pencatatannya dari orang lain dan laporan kita tidak dinyatakan layak untuk diaudit, diperiksa. Nah, jadi intinya mulai hari ini teman-teman bakalan belajar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi ketika teman-teman ngelamar kerja kemanapun atau teman-teman punya perusahaan, nanti yang dipakainya standar ini, gitu. Bahwa basicnya dari sini. Nah, yang pertama tentang tata cara pembuatan jurnal umum. Di jurnal umum itu kita punya ringkasan-ringkasan transaksi. Yang namanya ringkasan berarti di situ ada nama akun dan nominal saja. Jadi nggak disebutin tanggal 1 membeli peralatan, tanggal 2 membeli mobil misalkan. Nggak kayak gitu, tapi menggunakan nama akun. Nama akun itu adalah perwakilan dari transaksi. Nah, saya kenalin dulu nama-nama akun sebelum ke lebih lanjut. Nama-nama akun udah dibuka belum filenya tadi? Nah, daftar akun. Sebelum saya melanjutkan ke jurnal umum, jadi di jurnal umum itu hal yang harus dipahami. Satu, penggunaan nama akun. Dua, tentang tata cara posisi akun. Ya, kita harus simpan nama akun tersebut di debit atau di kredit. Itu ada di jurnal umum, basicnya. Nah, ini nama-nama akun. Contoh akun aset. Kan di akuntansi itu ada 5 kelompok akun besar ya. Ada aset atau aktiva atau harta, ada kewajiban atau utang, ada ekuitas atau modal, ada pendapatan, ada beban. Betul, dari 5 kelompok tersebut, saya pernah bilang, ada anak-anaknya, ada anggota-anggotanya. Nah, di aset, ya, memiliki 2 kelompok besar lagi, atau ketua lagi. Ada harta lancar, ada harta tetap. Cuman di sini harta tetapnya tidak tercantum. Ada nih. Ada harta lancar, ada harta tetap. Aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini bahasa Inggris sebelah sini ya, di sini bahasa Indonesia. Ada fixed asset, ada current asset. Itu di harta. Adapun other asset ini di sini sifatnya yang tidak termasuk ke aktiva tetap dan aktiva lancar. Itu masuk ke harta lain-lain.
Nah, berikutnya di sini ada anggotanya lagi. Aset punya current asset, punya fixed asset, current asset punya anggota namanya cash, not receivable, akun receivable, interest receivable, dan lain-lain. Ini contoh nama-nama akun yang basic. Jadi kalau teman-teman mau baca nanti tata cara bacanya, ini aset, ini current asset. Berarti cash masuk ke kelompok current asset, berarti current asset itu adalah aset gitu ya. Kemudian ada harta tetap atau fixed asset, ada tanah masuk ke fixed asset itu berarti aset atau harta itu ya. Ini sekilas aja nanti boleh dibaca. Untuk pemahaman dan untuk uh, tata cara penggunaan nanti sering berjalannya waktu otomatis bakal bisa. Kalau misalkan dibaca satu-satu sekarang itu bakalan pusing. Kecuali nanti dihafal ya teman-teman di rumah aja. Nah sekarang saya bahas ini dulu. Apa itu jurnal umum? Bentuknya seperti apa? Teman-teman boleh perhatikan ke sini. Ini adalah bentuk jurnal umum. Nggak bisa dikecilin ya. Ini adalah format jurnal umum. Yang pertama, di jurnal umum itu ada kolom tanggal. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menulis tanggal transaksi dalam satu bulan atau dalam satu periode. Kak, gimana kalau misalkan saya mau nulis di jurnal umum itu untuk 1 tahun? Apakah boleh? Boleh. 50. Nah, jadi boleh ya. Boleh mau sebulan, boleh mau per triwulan, boleh juga kalau misalkan mau per semester, bahkan per tahun itu boleh. Yang terpenting ada tandanya. Misalkan dilewati sebaris untuk periode atau bulan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada nama akun. Nama akun itu adalah perwakilan transaksi yang tadi dilihat. Nama akun disimpan sebelah sini di kolom ini. Ya. Ini pakai ini bisa ya? Nah, di sini. Sini nama akun. Biar kelihatan. Kemudian, nama akun itu kita nggak bisa sembarangan menyematkan akun seenak kita, seenakun kita. Misalkan, saya mah untuk transaksi A pengen pakai akun ini aja. Kenapa? Ya enakannya pakai akun ini. Nggak boleh kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa seenak kita. Ya, karena ada aturannya. Gimana tata cara penggunaannya nanti saya ajarin praktek buat jurnal. Kemudian yang ketiga ada nomor rekening di sini. Nomor rekening itu adalah nomor akun, bukan nomor rekening bank ya. Kalau nomor rekening bank nanti ada yang transfer ya, alhamdulillah gitu. Nah, di sini nomor rekeningnya adalah nomor akun. Nomor akun apa? Kalau misalkan kita di kampus itu ibaratnya ada nomor absen. Nah, yang mana nih? Saya tampilkan. Nomor akun itu contohnya yang ini. Ini adalah nomor akun. Ya. Berikutnya. Show lagi. Selanjutnya. Ada kolom debit, ada kolom kredit. Debit dan kredit di jurnal umum itu digunakan untuk menulis angka atau nominal uang. Jadi mereka udah punya tempatnya masing-masing, udah punya slot masing-masing. Ya.
Coba saya review dulu. Kolom tanggal untuk mencatat apa? Kolom tanggal untuk Tanggal mencatat apa? transaksi, tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Kolom nama akun untuk apa? Akun yang berpengaruh dari transaksi tersebut. Nomor 3, nomor rekening untuk apa? Nomor akun. Nomor akun. Nomor akun. Debit dan kredit untuk apa? Untuk nominal dari transaksinya, Kak. Oke, bagus. Cung, siapa yang belum paham dari konsep tabel jurnal umum? Boleh ngacung, tanpa malu-malu. Daripada nanti pas selesai Zoom, Kak saya nggak paham, pengen Kak, diulang. mau nanya, Kak. Boleh. Di bagian yang kolom tanggal itu kan ada dua kolom gitu kan, yang satu lebar, yang satu agak terbagi-bagi gini kan. Nah, Oke. untuk yang tanggal yang sebelah kiri, yang tabel yang lebar, itu untuk bulannya atau gimana, Kak? Kalau misalnya yang kecil-kecilnya itu kan untuk tanggal ya, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu apa gimana? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi tadi Wulan bertanya katanya, untuk kolom tanggal ada dua kolom lagi, terbagi dua kolom. Di sini untuk tanggal 1, 2, 3 ya. Nah, di sini untuk mencantumkan tahun, misalkan tahun 2000, ini saya nggak pakai mouse nggak enakan 2002, 3. Nah, di sininya bulan Juli. Nah, di sini tahun, di sini bulan. Ke bawahnya itu kosong selama bulannya belum selesai. Jadi di sini tanggal. Nah, setelah misalkan selesai, kalau mau dilanjut ke bulan selanjutnya, tahun cukup ditulis satu kali aja. Juli, setelah Juli misalkan dilewat satu baris, di sini Agustus. Agustus. Nah, tahunnya cukup sekali aja. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa yang dimaksud barusan? Bisa, Kak. Oke, bagus. Terima Yang kasih. lain ada pertanyaan dulu nggak di sini di format jurnal umum? Karena kalau teman-teman belum paham di sini, nanti bakalan bingung fungsinya kolom-kolom ini untuk apa. Nggak boleh malu. Sok, tanyain. Izin tanya Boleh. terkait yang nomor akun itu nomor akunnya itu kita yang nentuin atau gimana, Kak? Kurang paham. Oke, bagus. Jadi gini, di dalam pencatatan akun dalam akuntansi, sifatnya fleksibel. Tetapi ada aturan yang utama. Tampilkan dulu untuk nama akunnya. Ini kelihatan nggak? Belum, Kak. Enggak. Berarti tadi saya pas nge-share nama-nama akun nggak kelihatan dong? Enggak. Iya, belum. Kenapa nggak bilang? Tapi kita buka sendiri. Oh, buka sendiri. Bagus. Ntar, saya harusnya share-nya screen, bukan PowerPoint doang. Nah, jadi pindah-pindah tuh enakan. Kayak kelihatan sekarang ya? Kelihatan. Berarti saya tadi pas nampilin nama akun nggak kelihatan dong. Oke, jadi gini. Di dalam penentuan nama akun, ya, kita harus punya akun list atau daftar akun. Ini adalah akun list atau daftar akun ya. Nah, dalam penentuan nomor akunnya, itu bebas. Misalkan, cash mau diganti 1 strip 1000. Boleh? Boleh. Not receivable. Mau diganti 1 strip 2000. Boleh? Boleh.
Tapi ada aturan yang utama. Apa itu aturannya? Akun harta wajib dimulai digit pertamanya itu angka 1. Coba di sini. Menurut kalian, ini kan aset. Aset sampai sini. Ada nggak yang digit pertamanya pakai angka 2? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Paham ya sampai situ? Akun aset, mau itu aset lancar, mau itu aset tetap, mau itu aset lain-lain, pokoknya yang termasuk aset ketika perusahaan menentukan barang A termasuk kelompok aset, wajib diawali angka 1 di digit pertamanya. Kemudian, yang kedua, ya, digit pertama dengan nomor 2 itu untuk akun-akun hutang atau kewajiban. Contoh di sini. Kewajiban atau liabilities itu diawali nomor 2. Ya kan? Akun payable 2 awalnya. Notes payable 2. Interest payable 2. Salaries payable 2. Digit kedua, digit ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu bebas. Itu untuk pengelompokan atau penomoran akun. Tetapi secara basic atau secara dasar gitu ya, dasar penomoran akun, teman-teman bisa pakai yang udah ada. Misalkan ini mau dipakai di perusahaan teman-teman yang belum mempunyai nomor akun, boleh? Boleh. Tapi kalau ketika teman-teman membangun suatu perusahaan, mempunyai nomor dan nama akun sendiri, ingat-ingat kata-kata saya bahwa setiap kelompok akun harus diawali dengan digitnya masing-masing. Digit pertama dengan nomor 1 itu untuk kelompok harta. Dengan nomor 2 itu untuk kelompok kewajiban. Nomor 3 itu untuk kelompok ekuitas. Nomor 4 itu untuk kelompok pendapatan. Dan nomor 5 itu untuk kelompok beban. Paham sampai situ? Paham? Paham, Kak. Oke. Ya, boleh. Siapa yang mau nanya? Mau nanya dong, Kak. Untuk yang ini kan yang current asset itu kan yang kas itu kan 111. Wesel tagih 112, piutang dagang 113 dan seterusnya. Itu emang harus seperti itu atau mungkin kalau misalnya kita punya sendiri depannya tetap harus 1, belakang digit kedua ketiganya terserah? Terserah, boleh. Oh gitu. Oke. Tapi tetap ketika kalian mengurutkan akun 1, 2, 3 dan yang lainnya, akun ke-1, ke-2, ke-3 dan yang lainnya, itu harus berurutan. Di sini kan cash. Cash dengan nomor akun 111 itu menunjukkan bahwa kas itu kelompok harta harta lancar dengan urutan yang pertama. Kemudian notes receivable urutan kedua di harta lancar. Kemudian di sini kan ada 121. Ini berarti untuk long term investment atau investasi jangka panjang. Ada fixed asset ya. Kemudian ada other asset. Ini urutannya digit kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya itu boleh bebas. Yang terpenting bisa dipahami dan urutannya enggak menclek-menclek gitu. Paham? Paham. Yang penting depannya aja kan ya, Kak? Yang penting depannya. Tuh. Oke. Jadi nggak ada alasan ketika teman-teman nggak ada nomor akun. Aduh, ini bingung, ini nggak ada nomor akunnya berapa ya? Saya lupa nomor akunnya, buat nomor akun sendiri aja itu nggak apa-apa. Terpenting digit pertamanya harus sesuai. Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, lanjut. Proses pembuatan jurnal umum. Ya teman-teman, di dalam pembuatan jurnal umum itu kita nggak bisa ngitung kancing. Jadi artinya cap cip cup, kembang kuncup, itu nggak bisa.
Cap cip cup nama akunnya A, cap cip cup nama akunnya B, itu nggak bisa. Debit atau kredit, yaudah terserah aku aja, itu nggak bisa. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus mengumpulkan data-data atau dokumen transaksi. Kenapa? Karena dokumen transaksi itu ya modalnya buat bisa bikin laporan keuangan. Laporan keuangan nggak akan bisa tersaji kalau nggak ada jurnal umum. Jadi mereka saling berkaitan. Modalnya di dokumen transaksi. Kalau nggak ada dokumen transaksi, transaksi bisa dikatakan fiktif atau diada-ada, gitu ya. Kemudian yang kedua ada urutkan transaksi sesuai dengan tanggalnya, teman-teman. Hati-hati, pengurutan transaksi itu dari tanggal mudah ke yang tertua. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30/31. Yang ketiga, analisis masing-masing transaksi. Apakah yang mempengaruhi dari 5 akun? Jadi, harta, utang, modal, pendapatan, biaya itu mereka saling mempengaruhi atau tidak? Kalau ada, itu apa yang berpengaruh dan apa yang mempengaruhi? Gitu. Mana akun yang dependen, mana akun yang independen kalau di penelitian ya. Yang berpengaruh dan yang dipengaruhinya. Kemudian yang keempat ada catat jurnal umum menggunakan akun-akun yang tertera. Yang kelima, totalkan. Sehingga hasilnya balance atau seimbang. Nah, perlu diingat di jurnal umum itu, kalau balance bisa dikatakan setengah benar. Karena belum tentu benar. Kenapa? Karena indikator benar dalam jurnal umum itu ada 1, benar nomor akunnya. Benar nomor akunnya. 2, benar nama akunnya. 3, benar posisi akunnya. 4, benar nominalnya. Mereka bisa menjadi indikator benar di dalam jurnal umum. Jadi kalau cuma balance aja, modal balance aja itu nggak cukup. Izin tanya Kak, Boleh. berarti kalau misalnya nomor akun atau nama akunnya itu, kalau misalnya nama akunnya itu salah, itu berarti ngaruh ya Kak ke Ngaruh. selanjutnya? Ngaruh. Kenapa? Karena akan mempengaruhi penyusunan di dalam buku besar. Kan di buku besar itu harus berurutan sesuai dengan nomor akun dan sesuai dengan kelompoknya. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 itu udah fix, nggak boleh diganggu-gugat. Oke Kak. Oke, kalau misalkan nomor akunnya salah, itu akan berpengaruh ke neraca ke buku besar akan berpengaruh ke neraca saldo, sehingga neraca saldo itu nggak akan balance. Kalau di awalnya udah pabaliut gitu ya, pasti nggak akan bener sampai akhir. Selanjutnya, nah, analisis transaksi menggunakan saldo normal akun. Coba, saya mau tes siapa yang masih hafal analisis transaksi. Saya ulang lagi deh ya. Jadi dalam analisis transaksi itu boleh teman-teman perhatikan ke sini. Ya. Ada akun, ada bertambah, ada berkurang, dan saldo normal. Ini fungsinya untuk apa? Untuk penentuan posisi akun. Nanti saya akan pandu tata cara penggunaannya, ya. Untuk menghafalnya, metodenya metode tangan, ya. 5 jari untuk 5 akun. Ingat-ingat, perhatikan setiap kata-kata yang saya tekan. Jempol, harta. Telunjuk, utang. Jari tengah, modal. Jari manis, pendapatan. Jari kelingking, biaya. 5 jari untuk 5 akun. Ketika tangan kita berdiri, itu menunjukkan debit atau artinya debit. Ketika tangan kita ke bawah, itu menunjukkan kredit. Paham? Oke, sekarang. Ketika seluruh akun bertambah, ya, tangan kita menunjukkan seperti ini. Artinya, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya. Kenapa? Berarti kebalikannya. Atau gini aja, bertambah aja dulu.
Harta bertambah di debit, kewajiban bertambah di kredit, ekuitas bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, biaya atau beban bertambah di debit. Kalau berkurang berarti posisinya kebalik ya, dari debit ke kredit, kredit ke debit. Harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit, ekuitas berkurang di debit, pendapatan kemudian berkurang di debit, oke bagus. Terakhir, biaya berkurang di kredit. oke mantap. Nah kalau kita berbicara saldo normal itu sama dengan bertambah. Nah ya, saldo normal sama dengan bertambah. Jadi posisinya sama mereka ya. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, nanti bisa dihafal lagi. Sekarang saya akan praktekkan mengenai jurnal umum. Tapi sebelum praktek, saya mau kasih tahu dulu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pembuatan jurnal umum. Salah analisis transaksi. Kenapa? Salah analisis transaksi itu sangat berpengaruh karena itu akan menentukan penentuan nama-nama akun yang akan kita cantumkan nanti. Kalau misalkan dalam menganalisis transaksi aja itu salah, nggak tahu apa yang berpengaruh dan apa yang dipengaruhinya, itu otomatis nama akun salah. Kalau nama akun salah, kelompok akun salah. Kalau kelompok akun salah, berarti posisi aturan debit kreditnya itu bakalan salah juga. Ya. Belum memahami aturan debit kredit. Satu lagi, ini harus dipahami, harus dihafal. Pahamnya sekarang bakal paham. Yang ketiga ada pencatatan jurnal umum tidak secara historis. Jadi teman-teman nyatat jurnal umumnya itu nggak secara historis atau tanggal 1, 5, 3, 8, 10, 15, balik lagi 9, itu tidak secara historis. Jadi artinya jurnal umum wajib disajikan secara historis atau dari tanggal 1 sampai tanggal 30/31. Yang terakhir ada salah mencatat nomor akun dan jumlah angka yang harus dimasukkan dalam debit kredit. Nomor akun itu sangat berpengaruh. Ya. Oke. Sekarang saya akan praktekkan tata cara pembuatan jurnal umum. Soalnya boleh dibuka masing-masing. Latihan soal jurnal umum. Saya akan contohkan tata cara analisis transaksi. Saya buka Excel dulu ya. Teman-teman di sini belum belajar tentang penyusunan jurnal secara utuh. Tapi saya ajarkan tentang analisisnya dulu. Kalau udah bisa analisis, langsung tembak aja bakalan bisa. Udah kelihatan dua layar? Kelihatan. Oke, jadi gini. Di sini ada satu soal P Omega, ya. Tuan Haryanto mendirikan perusahaan dengan nama P Omega yang bergerak di bidang jasa angkutan pada bulan Maret 2021. Ya teman-teman, untuk soal-soal perusahaan jasa itu bentuknya deskriptif atau narasi kayak gini ya. Belum menggunakan dokumen transaksi. Nanti kalau udah masuk ke perusahaan dagang, saya kasih soal-soal yang bentuknya dokumen transaksi atau bukti-bukti transaksi. Kwitansi-kwitansi gitu ya. Tuan Haryanto menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta, perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Saya tanya dulu, di sini pemiliknya siapa namanya? Tuan Haryanto. Tuan Haryanto. Kemudian nama perusahaannya apa? P Omega. Omega. P Omega. Omega. Oke. Kita mencatat dari sudut pandang siapa? Sudut pandang P Omega atau sudut pandang Tuan Haryanto? Tuan P Haryanto. Omega. P Omega. Omega. P Omega. Coba saya tanya. Kenapa harus Tuan Haryanto dan kenapa P Omega? Siapa yang jawab Tuan Haryanto, alasannya apa? Oh enggak, P Omega, Kak. Soalnya ini kan atas nama perusahaan. Kalau Oke. saya P Omega.
P Omega. Yang Tuan Haryanto, Cu. Nggak apa-apa kalau misalkan beda pendapat itu nggak apa-apa. Nanti saya tengahi. Coba, alasannya apa? Kenapa Tuan Haryanto dan kenapa P Omega? P Omega karena ceritanya saya sebagai akuntan di P Omega, Kak. Oke, kalau yang Tuan Haryanto, kenapa alasannya? Haryanto yang mendirikan perusahaan P Omega, Kak. Oke, karena Tuan Haryanto yang mendirikan perusahaan. Oke, sip. Saya terima jawabannya dua-duanya ya. Tapi saya akan menjelaskan mana sudut pandang yang paling benar. Jadi gini, dalam pengerjaan laporan keuangan, kita harus berada di sudut pandang posisi perusahaan, yaitu P Omega. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika kita menjadi seorang akuntan, ya, kita jabatannya untuk menjadi akuntannya Tuan Haryanto atau P Omega-nya? Pasti di P Omega, pasti di perusahaan. Kalau Tuan Haryanto udah punya akuntannya sendiri istrinya, jadi udah nggak perlu dipantau lagi keuangannya, udah nggak perlu dicatat-catat lagi, udah punya akuntan pribadi istrinya. Nah, kita seorang akuntan di P Omega, jadi kita harus punya sudut pandang sebagai P Omega. Ketika Tuan Haryanto menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta dan perlengkapan kantor 1.500.000, kita analisis. Bagi Tuan Haryanto itu uangnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Bagi Tuan Haryanto menyerahkan Berkurang. berkurang. Bagi P Omega bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke, jadi teman-teman pada saat menganalisis transaksi harus paham P Omega itu menerima atau mengeluarkan atau menyerahkan, ya. Itu harus paham. Yang pertama berarti dalam tahapan jurnal umum itu kan satu, analisis transaksi. Kedua, tentukan nama akun yang terlibat. Ketiga, tentukan kelompok akun. Yang keempat, tentukan posisi akun. Kelima, baru susun jurnal. Semudah ini bikin jurnal umum. Kalau bisa itu mudah, kalau nggak bisa ya gitu teh ya, gitu ya. Nah, karena teman-teman belum bisa, jadi saya ajarkan. Analisis transaksi teman-teman tadi udah jawab. Tuan Haryanto menyerahkan uang tunai dan perlengkapan dengan nilai masing-masing, berarti bagi P Omega adalah analisisnya menerima modal awal berupa uang tunai dan perlengkapan. Nah, boleh itu jawabannya ya. Yang kedua, tentukan nama akun yang terlibat. Dalam menentukan nama akun yang terlibat, teman-teman harus perhatikan kata atau kalimat yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Nah, yang tersurat di sini berarti kan bisa dilihat, bisa dibaca gitu ya. Ada uang tunai dan perlengkapan yang diterima itu. Berarti uang tunai dan perlengkapan itu udah otomatis masuk ke nama akun yang terlibat. Uang tunai berupa kas, nama akunnya. Perlengkapan itu namanya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Nah, apakah sudah cukup sampai di sini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada satu akun yang tersirat. Untuk mengetahui akunnya sudah benar atau belum, itu teman-teman harus bisa menggali sendiri sebab akibat. Nah, ketika ada sebab Tuan Haryanto menyerahkan uang tunai dan perlengkapan, dalam akuntansi itu pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Uang tunai, perlengkapan bertambah dan modal juga bertambah.
balik lagi ke sini ke analisis transaksi. Modal awal, berarti nama akunnya ada lagi satu, yaitu modal. Nah, setelah kita menentukan nama akun, baru kita tentukan kelompok akun. Kelompok akunnya, kas masuk ke kelompok apa? Lihat di sini. Teman-teman jawab ya. Kas termasuk kelompok apa ini? Harta lancar. Harta lancar, Harta lancar. Harta lancar itu termasuk kelompok akun apa? Akun besarnya? aset, Aset, betul. Aset atau harta. Yang kedua, ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di sini ada ada. Aset Satu juga Masuk ke mana? 118. Nah, Office supply. perlengkapan kantor masuknya ke mana? Office supply. Iya, office supplies itu perlengkapan kantor. Masuknya ke kelompok apa? harta lancar, Harta lancar. Harta lancarnya apa? Aset. Aset, betul. Ih, keren. Nah, gitu ya tata cara jawabnya ya. Yang ketiga, modal. Sekarang saya tunjukkan modal. Nah, modal itu bisa berupa saham atau obligasi atau berupa yang ada tunai dan non tunai ya. Tapi asumsinya modal itu bisa ada wujudnya, bisa juga tiada. Tapi intinya tetap berharga. Nah, di sini kan ada wujudnya. Modal. Modal itu masuk kelompok apa? Modal. Modal itu Modal. kelompok modal atau ekuitas. Ekuitas. Ekuitas atau equity bahasa Inggrisnya. Keempat, nah sekarang saya masuk nih ke sini, ke PowerPoint. Teman-teman jawab ya, ke analisis transaksi nih. Kas yang pertama. Kas itu kelompok harta. Karena Tuan Haryanto menyetorkan, berarti P Omega menerima. Gagah, Mak. Nah, ketika menerima kas, berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kas bertambah, berarti kas adalah harta. Harta bertambah di sebelah mana? Debit. Betul. Di debit. Nah, D ya, saya singkat ya. Sekarang, perlengkapan kantor adalah harta. Karena perlengkapan kantornya itu bertambah, berarti bertambah sebelah mana? Debit. Debit. Oke. Yang terakhir, cobain untuk modal. Jawab sendiri. Sebelah mana? Kredit. Siapa yang jawab kredit? Kredit. Coba. Tambah di kredit modal. Oke. Ada yang jawab debit nggak? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, coba satu orang sebutkan alasannya kenapa modal di sebelah kredit. karena bertambah, jadi dia kredit kan. Bertambah di sebelah kredit, betul. Yang terakhir susun jurnal kas. Ini aja deh. Kas, debit, perlengkapan kantor, bawahnya modal. di kreditnya agak menjorok sini ya. Iya. Perlengkapan kantor dan modal. Nominalnya berapa tadi? 10 juta. 10 juta sama 1.500.000. 1,5 juta. 10 juta. 10 juta. Disingkat aja ya biar nggak panjang. 10 juta. 1,5 juta. Berarti 11,5. 11,5 juta. Pinter, teman-teman. Mudah kan? Gampang banget. Gampang banget. Nah, sekarang saya coba satu orang. Ini nggak akan dihapus, tapi di sini deh. Nah, siapa yang mau coba nomor 2? Tapi jawab ke 5 unsur tadi ya. Kita belajar nganalisis dulu. Jangan dulu nembak jawab ini. Jangan dulu. Karena yang saya nilai adalah tahapan ini udah benar nggak? Karena kalau di tahapan ini udah benar, teman-teman insya Allah bakalan bisa. Dikasih soal apapun bakal bisa. Siapa yang mau? Cung.
Kalau dibeli peralatan kantor yang beli PO Mega kan ya, Kak ya? PO Mega. Oke. Siapa yang mau? Satu orang. Cung, sebut nama. Aku Kak, Boleh. itu yang tanggal 10 ya Kak? Tanggal 10 betul. Oh iya. Jadi tanggal 10 itu nama akunnya berarti peralatan kantor pada kas sebesar 2 juta. Oke. Saya nggak mau jawaban itu dulu. Ini analisis transaksinya apa jawabannya? Untuk yang peralatan kantor itu tadi kalau aku lihat di PDF-nya itu kalau peralatan masuknya ke harta lancar. Jadi ketika hartanya bertambah masuknya ke debit. Lalu di situ kan karena dibeli berarti kasnya berkurang. Nah, karena kasnya berkurang tadi itu masuknya ke kredit. Oke, bagus jawabannya. Sekarang kita sajikan. Dibeli peralatan kantor berarti pembelian peralatan kantor secaranya tunai. Kenapa dikatakan tunai? Karena di sini tidak dikatakan kredit. Jadi kalau dalam soal akuntansi itu, jika tidak ada kata secara kredit, berarti itu udah asumsinya tunai. Sini kan nggak ada ya keterangan kredit, itu udah asumsinya tunai. Jadi bayar cash. Yang kedua, teman-teman, tentukan nama akun yang terlibat. Nama akunnya apa? Peralatan Kas, kantor. peralatan kantor kas. Peralatan kantor. Peralatan kantor. Kantor sama Kas. kas. 3. Harta. Harta, tahta. Wanita. Wanita terus. 4. Peralatannya debit. Kas Peralatannya debit. Kasnya kredit. kredit. Mantap. 5-nya susun jurnal. Susun jurnal. Peralatan kantor. Kantor di kreditnya. Kreditnya kas. Nominalnya. Nominalnya 2 juta, bawahnya 2 juta. 2 juta, kreditnya 2 juta. Oke, mantap teman-teman. 2 soal ini apakah bisa dipahami? Cung, yang belum paham saya mau tahu. Yang nggak paham tolong tunjukkan dirimu, tunjukkan pesonamu. Sok. Nggak apa-apa, sekarang nggak bisa karena lagi belajar, wajar. Ini Kak, berarti tiap ini apa? Ada pasangannya kayak misal peralatan Ada kantor sama kas. pasangannya, betul ada pasangannya. Jadi dalam akuntansi itu nggak bisa berdiri sendiri. Sama seperti kita, nggak bisa sendirian lama-lama. Perlu pendamping. Jadi, ada aturannya gitu nggak kalau misalkan peralatan kantor sama kas gitu atau Nggak ada aturannya. Aturannya adalah sesuai dengan transaksi. Jadi tidak ada aturan baku bahwa ketika peralatan kantor pasangannya harus kas. Terus apa? Untuk modal pasangannya harus A, B, C, D itu enggak. Jadi bisa milih gitu ya? bisa milih. Tapi kalau kita nggak bisa milih juga. Cuman kalau udah milih ya harus satu yang nggak boleh maruk. Nah, kalau di akun itu bisa dalam satu jurnal bisa memuat 2, 3, 4, 5, 6 lebih dan seterusnya. Asalkan di mana ada debit, wajib ada kredit. Itu aturan bakunya. Tapi kalau untuk pasangan ketika kas berpasangan dengan akun A, B, C, D itu nggak ada aturannya. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu akun yang terlibat dari satu transaksi itu. Nah, di sini contohnya. Di nomor pertama ada kas, perlengkapan, dan modal. Di nomor kedua ada peralatan kantor dan kas. Mereka itu tidak ada aturan baku yang mengikat ketika ada transaksi A, akunnya harus B, C, D, enggak. Tapi fleksibel. Fleksibelnya maksudnya gimana? Sesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Nah, aturan bakunya ketika ada debit, wajib ada kredit. Debit nggak bisa tanpa kredit. Begitupun sebaliknya. Ya, paham? paham. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan yang bertanyakan. Boleh. Karena abis ini kita selesai dan ini akan ditugaskan. Tanggal 12 sampai 26 harus dianalisis, tapi satu orang satu aja, nggak banyak-banyak. Satu orang satu. Nanti saya akan tugaskan. Kak.
Kita bareng-bareng. Boleh? Gimana cara menentukan? Bilang ini kas perlengkapan kantor pasangan modal. Oke. Peralatan kantor itu kas. Oke, jadi gini, untuk menentukan akun yang tidak terdeteksi atau yang tidak tercantum, itu kita tanya balik ke transaksinya transaksi apa. Contoh, di sini kan modalnya nggak kelihatan ya. Cuman di sini tuh ada tersirat bahwa ketika uang tunai dan perlengkapan disetor di tanggal 1, itu berarti otomatis modal gitu. Maka ya udah akunnya insya Allah modal. Mau benar mau salah ya udah saya tulis modal aja dulu, nanti kan diklarifikasi bareng saya. Nah, terus ini ada pembelian peralatan kantor contohnya. Ini ada peralatan kantor aja gimana ya? Kok bisa menentukan kas gitu? Asumsinya dari mana? Pasti bertanya-tanya kayak gitu. Nah, kita harus tahu ini transaksinya tunai atau kredit. Ini kan membeli gitu ya. Berarti kalau beli, kalau nggak ngutang, kalau misalkan nggak tunai gitu ya pinjam dulu 100 gitu ya, ngutang gitu. Nah, untuk peralatan kantor di sini dibayarnya secara tunai, berarti ketika ada pembelian secara tunai, peralatannya, barang yang dibelinya itu bertambah, lalu kita alat pembeliannya menggunakan kas. Maka kasnya berkurang. Seperti itu. Coba Bisa yang dipahami nggak? yang tanggal 10 Tanggal 10 kita bikin yang kredit. Maksudnya yang utang. kita bikin yang utang, contoh gini. Iya, coba. Dibeli Membeli peralatan kantor senilai 5 juta misalkan ya secara kredit. Nah, kalau ada kata-kata secara kredit, jawabannya adalah kalau analisisnya sama, cuman di jurnalnya peralatan kantornya bertambah. Kantor Tambah. 5 juta. Di kreditnya, jangan di sini. 5 juta. Di kreditnya itu bukan kas tapi utang. Utang 5 usaha. juta. 5 juta. Nah, kayak gitu. Bisa. Oke. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mau tahu teman-teman apakah sudah bisa dipahami semua. Saya mau jawab semuanya bisa. Kalau nggak bisa jawab nggak bisa. Apakah sudah bisa dipahami semuanya? Insya Allah bisa. Kalau bisa, siap saya kasih satu soal satu orang. Siap. Nah, Bisa nanti teman-teman jawabnya formatnya sesuai dengan apa yang diajarkan barusan ya. Nggak boleh langsung jurnal. Karena saya mau tahu gimana cara analisisnya gitu. Nanti teman-teman di apa namanya? Cukup ditulis tangan aja, nggak usah dikumpulkan. Tapi nanti akan dibahas di pertemuan hari Jumat berarti ya. Nah, satu orang satu soal. Saya mau absen dulu. Dari siapa ya? Kak Zainul Mutakin. Hari Jumat janji hadir lagi ya. Hadir ya, insya Allah. Oke. Kak Zainul ingat-ingat nomornya. Bukan nomor, ini tanggalnya ya. Tanggal 13 berarti. Tanggal 13 bulan Maret. Yang ini ya. Maret ya. Ya, oke Kak. Oke, Kak Zainul tanggal 13. Oke. Kak Hikmah. Kak Hikmah janji hadir di hari Jumat, janji ya. Oke. Kak Hikmah, untuk soalnya yang tanggal 15. Oke. Yang ketiga, Kak Amelia Alba. Cung. Kakak. Janji hadir hari Jumat? Hadir, Kak. Oke. Kak Amel tanggal 16 berarti ya? Aduh. Tanggal 16 ya? Aduh, Kak. Kak, izin bicara, maaf mau tanya. Saya kan udah mengerjakan juga beberapa soal. Jadi
Saya sebenarnya terkendala di tanggal 16. Saya tanggal 16 aja deh, boleh nggak, Kak? Soalnya menurut saya agak susah. Boleh, Saya agak boleh, bingung boleh. menganalisa. Boleh nggak? Ini Boleh, maaf ya, yang lainnya udah saya kerjakan, bisa difoto gitu. Yang 16 aja boleh, yang belum. boleh, Ini boleh, maaf ya. boleh. Jadi Kak Leli mau mengerjakan tanggal 16. Ya, karena saya terkendala di sana, jujur Oke, aja sip. makanya. Boleh, boleh. Kak Leli dan Kamel tanggal 16. Nggak apa-apa. Karena ini cuman sedikit soalnya, tapi semuanya bakal kebagian satu-satu. Jadi dari atas ke bawah, balik lagi ke atas. Tanggal 19 oleh Kak Angga. Kak Angga ada? Ada Kak Adi. Kak Angga janji tanggal hari Jumat hadir ya. Insya Allah. Oke. Tanggal 19, tanggal 21. 21 Kak Ayu Lestari ada? Ada. Kak Ayu tanggal 21. Tanggal 23 Kak Wulan. Bulan siapa nih, Kak? Kayaknya ada 2 di bulannya. Oh, ada 2. Kak Wulan aja nih. Yang mana? Sebentar. Coba yang namanya Wulan, Cung. Aku. Sama satu lagi emang ada siapa? Tadi kayaknya aku lihat ada lagi di satu. Enggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tanggal Nggak ada berapa, Kak? berarti. Wulan tanggal berapa barusan? 21 ya? 23. Oh, 23. Oke, Kak. Oke, tanggal 25. 25 Kak Sepira. Oke. 26 Kak Zahwa. Oke, Kak. Oke. Balik lagi. Tanggal 12. Balik lagi tanggal 12 Kak siapa ya? Bentar. Ini scrollnya. Kak Ardiman ada? Oke Kak. Oke, tanggal 12 Kak Ardiman ya. Oke Kak. Terus tanggal 13 lagi Kak Dian. Kak Dian. Oke, Kak. Tanggal 15. Barusan apa? 15 ya? 15 belum? 13. Berarti sekarang 15. Tanggal 15 Kak Dedi Hidayat. Hadir, siap. Oke, mantap. Tanggal 16 Kak Dian udah belum? Aku udah, tanggal 13. Tanggal berapa? Barusan 16 ya? 16 Kak Dinda. Dinda Puspitasari. Boleh. 50. 19 berapa? 21 ya? 21 Kak Irvana. Hadir? Kak Irvana hadir? Enggak ada suaranya ya? Terus 23 Kak Zulhijjah. Zulhijjah. Ada? Enggak ada. Oke, bagus. Tanggal 23 ya? Kak Yani hadir nggak Jumat? Kayaknya kayaknya lagi kerja. Tanggal 23. Siapa yang belum, Cung? Humaira. Saya, Kak. Oke, tanggal 23 ya. Iya, Kak. Cung, siapa yang belum disebut namanya? Rafisa, Kak. Kak Rafisa berarti tanggal 25. Marisa, Kak. Marisa tanggal 26. Oke deh. Siapa lagi yang belum? Husnu, Kak. Kak Husnu tanggal saya cek ya, 19. Margaret, Kak. Oke, Margaret tanggal 23. Oke. Ada lagi yang belum? Saya. Kak Marta tanggal 13 ya. Oke. Oke. Siapa lagi? Cung yang belum? Oke, udah semua. Kalau udah semua, saya nanti minta teman-teman dikerjakan. Kalau sekarang sanggup nggak?
Kalau enggak, Boleh. ada yang ketawa-ketawa nih. Terus lihat jam. Siap. Oke, kalau misalkan nggak bisa malam ini, berarti saya tugaskan aja. Tugasnya cukup dikerjakan sesuai dengan tanggalnya masing-masing, nggak perlu mengerjakan yang lain karena nanti kita akan bahas di pertemuan hari Jumat untuk secara utuh jurnal umum. Kemudian nggak perlu dikumpulkan juga, jadi cukup setelah dikerjakan di-keep jawabannya. Nanti akan dibahas di pertemuan hari Jumat. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Nggak ada? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan malam hari Kak. ini. Boleh. Kak, izin nanya. Boleh. Kak, formatnya kalau buat laporan harga pokok produksi buat perusahaan tambang gimana ya, Kak? Soalnya kan itu kan nggak ada pembelian bahan baku nih. Harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Boleh ini ya, boleh personal chat ya. Oh, oke, Kak. Soalnya belum bahas ke manufaktur. Oke, Kak. Oke, nanti boleh personal chat aja. Oke? Oke, Kak. Oke. Ada lagi di seputar jurnal umum untuk pertanyaannya di malam hari ini ada nggak? Nggak ada, Kak, tapi mau ini aja sih, mau bilang aja kan biasa kita kalau misalnya ada setiap pertemuan itu kan pasti ada yang izin atau nggak masuk ya. Kadang kita udah tentuin, kita udah komitmen nih 1 minggu 2 kali, tapi kadang suka dibatalin karena ada yang nggak masuk. Menurut saya itu tetap dijalanin aja, Kak, karena itu udah resiko ya, yang nggak masuk ya dia harus nonton YouTube gitu, ngerti gak sih, Kak, maksudnya? Ya, nanti Maksudnya kalau ya misalkan yang yang enggak masuk kebanyakan itu biasanya di ini ya, dimundurin ya. Iya, Berarti jadi kayak maunya ya kalau hari itu harus ini gitu, mau ada harus yang masuk aja. Iya, gitu. Kalau misalnya ada yang nggak masuk, ya itu resiko dia gitu kan. Kan kita kan di sini juga sama-sama punya kesibukan masing-masing ya. Kita semua juga kerja, kuliah juga sama. Tapi maksudnya kayak loh kok jadi kayak diundur-undur terus karena nggak ada yang nggak masuk gitu. Jadi kayak gimana ya nggak komitmen jadinya, iya gitu. Oke, berarti sudah menjadi komitmen ya bahwa Iya. teman-teman diusahakan masuk setiap pertemuan. Apabila tidak bisa masuk pertemuan, artinya teman-teman udah menerima konsekuensi itu tidak bisa melakukan pertemuan secara Zoom, artinya harus bisa melihat Nonton materi YouTube sebelumnya sendiri. Iya. di rekaman gitu ya. Oke, Iya gitu. ada lagi? Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan hari Jumat ya. Jadwal kita Jumat Minggu. Berikutnya jamnya sama. Kalau misalkan ada yang sholat dulu. Kita akan mulai di jam 19.50 karena yang muslim itu pada sholat dulu. Kemudian, apalagi ya? Tugas, jangan lupa dikerjakan. Salam dari saya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima Dadah. kasih. Siap, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.